Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kita. Pada hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan kekuatan bagi kita pada hari ini, di hari Kamis tanggal 7 Juli, diambil dari kitab Samuel pasal yang kedua ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu tidak asing sebuah idiom perkataan yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Artinya ia memiliki satu pergumulan, belum selesai datang kembali sebuah pergumulan. Belum selesai yang dua, datang lagi persoalan yang terus akan menambah beban di dalam kehidupan kita. Dan ketika persoalan, pergumulan terus menerus mendera secara berturut-turut, tentu kehidupan kita menjadi seakan-akan berat. Tentu kita bisa menjadi lebih penat, bahkan stres dan berputus asa. Tetapi tidak hanya itu, yang dikhawatirkan hidup manusia juga dapat mempertanyakan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu peduli? Kalau ia ada, mengapa ia tidak melihat keadaanku? Kalau ia peduli, mengapa ia tidak mengangkat derita ini? Inilah yang bisa muncul ketika bertubi-tubi pergumulan itu datang. Inilah yang dihadapi oleh Hana ketika ia lama merindukan hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupannya. Dan pada saat itu juga ia tidak hanya merindukan anak, tetapi Elkana suaminya juga memiliki istri yang bernama Penina, dan Tuhan memberikan anak dalam kehidupannya. Hana tidak punya anak, lalu Penina juga menyakiti hati Hana senantiasa, maka pergumulannya menjadi berat. Tetapi Hana tidak putus asa. Tetapi Hana tidak mengumpat nama Tuhan. Hana tetap di dalam pengharapan karena ia tahu Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang ia sembah adalah Allah yang kasih, dan Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia. Maka ia melihat pergumulannya adalah sebuah proses untuk Tuhan menyatakan kekuasaannya. Dan ketika Hana setia, ia mendapatkan seorang anak yang Tuhan anugerahkan, dan dia bernama Samuel. Samuel menjadi hakim terakhir di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia juga yang mengurapi dua raja dari kerajaan Israel. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu peduli dan Tuhan itu ada. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat dan dia mengawasi setiap manusia. Lalu kita melihat dari peristiwa Ayub. Ayub juga mengatakan di dalam pasal 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia, ia melihat segala langkahnya. Bapak Ibu, pada hari ini kita diingatkan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan hidupmu, hidup saya,
Tuhan ada dan Dia peduli, dan seluruh yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuai dengan kehendaknya. Dia memiliki misi, dan di sanalah melalui kekuatan kesetiaan kita dari Dia, namanya akan dimasyhurkan, dimuliakan. Melalui hidup kita, kekuasaannya akan terlihat. Lalu yang kedua, kita juga diminta untuk setia. Sebagaimana Hana yang setia dalam pergumulannya, ia hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhanlah yang menghibur hatinya, sehingga ia dikuatkan dan berjalan di dalam pengharapan. Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, dan sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Maka dalam pergumulanmu, setialah kepada Dia, dan sabarlah, dan andalkanlah Dia di dalam doamu. Ia akan menjawab pergumulanmu. Ia akan hadir dan memberikan hikmat, dan Ia akan membukakan setiap pintu ketika satu pintu tertutup. Mari terus berpengharapan, setia kepada Dia, karena hanya Dialah yang dapat mengangkat kita dari lumpur dan membawa kita ke dalam kursi kehormatan dan mengangkat derajat kita, karena Dia adalah Allah yang setia, yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dia jugalah yang akan menyertai sampai akhir perjalanan kita dalam dunia. Tuhan menguatkan dan memberkati kita untuk hidup setia dan hanya berpengharapan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu. Kami Engkau kuatkan menghadapi setiap pergumulan yang hadir dalam hidup kami. Dan di dalam iman kami percaya bahwa itu semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan memiliki misi dalam setiap pergumulan yang boleh hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap manusia yang Kau kasihi. Tuhan akan hadir. Engkau memegang kami dengan erat. Kau tidak membiarkan kami jatuh. Dan Tuhan yang setia, Tuhanlah yang menguatkan dan membuka jalan. Dan Engkau menjawab setiap doa permohonan kami ketika kami percaya sesungguhnya di dalam Engkau. Karena itu Bapa, sertailah seluruh jemaat-Mu untuk setia kepadamu. Hanya Engkau yang diandalkan, bukan diri kami, karena kami adalah yang terbatas, tetapi Engkau maha kuasa dan maha kasih. Dan yang kedua, biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan untuk kami sabar dan hidup di dalam pengharapan. Ketika di dalam pengharapan atas keteguhan iman kami, maka di sana Tuhan akan menghadirkan kemenangan yang telah Kau siapkan bagi kami. Kami akan bersukacita dan sabar dalam kesesakan, dan hanya bertekun di dalam doa kepadamu, karena Engkaulah kekuatan dan sumber hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.